Oke, bisakah dilihat pertemuan kedua? Sharingan. Bisa, Pak. Oh, oke. Bisa, Pak. Oke, pertemuan kedua. I/O dan bus yang pertama. Karena minggu depan masih tentang I/O dan bus lagi. Ini bicara tentang modul input dan output. Mengapa perlu ada modul input dan output? Karena ini jawabannya, jenis peripheral. Peripheral itu nama lainnya device. Atau device itu perangkat. Itu sangat bermacam-macam. Ada tadi yang sempat saya bilang sebelumnya, ada mouse, ada keyboard, ada kamera, ada printer, ada modem, ada network interface card, ada monitor, ada apa lagi? Tablet, pen, tablet. Dan masing-masingnya itu punya spesifikasi yang berbeda. Ukuran data yang dapat ditransfer dalam satu saat berbeda. Ukuran data yang ditransfer oleh keyboard itu jelas akan lebih kecil, jauh lebih kecil daripada ukuran data yang ditransfer oleh monitor. Karena monitor itu yang warna full color dengan keyboard itu satu penekanan satu waktu gitu ya. Katakanlah 10 detik satu penekanan keyboard itu cuman paling berapa byte, sekian byte, nggak sampai 10 byte rasanya. Sementara dalam 10 detik untuk monitor yang di refresh dengan kecepatan 60 fps, monitor dengan full HD, itu dalam 10 detik itu bisa bermega-megabyte dalam seper 10 detik. Ukurannya megabyte. Sementara yang keyboard hanya 10 byte paling. Jadi kecepatannya jelas berbeda, ukuran datanya berbeda, format datanya berbeda, dan lain-lain. Masing-masing punya perbedaan yang signifikan. Itu semua, tapi kecepatan semua peripheral itu jauh lebih lambat dibanding kecepatannya CPU dan RAM. CPU dan RAM itu dalam 1/10 detik itu bisa bergiga-gigabyte per 10 detik. Jadi tetap lebih lambat antara kecepatannya CPU RAM dengan si peripheral. Nah, sehingga perlu adanya modul I/O di sini yang menjembatani antara CPU dan RAM dengan perangkat-perangkat input output tadi. Jadi kalau dituliskan ulang, dikatakan ulang, apa sih fungsi utamanya modul I/O? Satu, untuk menjembatani peripheral dengan CPU dan memori. Dua, untuk menjembatani CPU dan memori dengan satu atau beberapa peripheral. Peripheral itu adalah device eksternal yang terhubung ke modul I/O. Jenis-jenisnya itu dibagi menjadi 3. Ada yang human readable, ada yang machine readable, ada yang sarana komunikasi. Human readable itu adalah perangkat-perangkat yang bisa dibaca langsung oleh manusia. Jadi dia sarana komunikasi antara manusia dengan mesin. Contohnya adalah monitor, printer, keyboard. Itu langsung bisa digunakan manusia. Yang kedua, mesin readable itu adalah sarana komunikasi antara komputer dengan device lain sesama mesin. Contohnya harddisk, sesama harddisk saling komunikasi. Kemudian sensor, aktuator itu sesama mesin yang saling berkomunikasi. Kemudian communication itu sarana komunikasi komputer dengan komputer lain. Contohnya modem, kemudian network interface card. Ini dibagi 3 device-nya. Blok diagram device internal ini ke modul I/O. Ada bagian yang control signal from I/O modul masuk ke device eksternal. Ini device yang kotak ini device eksternal. Ini bisa monitor, bisa keyboard, bisa macam-macam. Ada kontrol logiknya. Dia bisa mengembalikan ke modul I/O status signal. Terus data bitnya masuk ke buffer. Kontrol logiknya bekerja sama dengan buffer di sini atau transducer. Ini kita mengirimkan data bits ke modul I/O atau ngambil data atau melempar data ke environment. Jadi kalau dia sensor,
Sensor keyboard itu ya misalkan ya. Ini penekanan keyboard oleh manusia masuk ke sini, terus sama dia kontrol logiknya dilempar ke modul I/O punyanya komputer. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Saya ngobrol panjang lebar tentang modul I/O, kemudian device eksternal, peripheral. Ada pertanyaan kah dulu? Kalau tidak ada, oh ya, biasanya saya ketika saya mengajar, saya akan berhenti pada titik tertentu. Saya akan berhenti, saya akan bertanya ke mahasiswa. Ada pertanyaan kah? Itu supaya saya memastikan bahwa sampai dengan titik itu mahasiswa bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Karena kalau saya teruskan, mahasiswa ada pertanyaan, biasanya mahasiswa sudah sungkan, sudah malas, sudah lupa untuk bertanya. Yang tadi sebenarnya saya punya pertanyaan, tapi karena materinya sudah dilanjutkan, saya tidak jadi bertanya. Nah, mendingan tanyakan karena biasanya kalau nanti saya lanjutkan itu topiknya akan lebih lanjut, lebih dalam lagi dari yang sudah saya terangkan sebelumnya. Makanya sebelum kalau ada yang tidak paham, ditanyakan dulu supaya nanti kalau ada materi yang lebih lanjut yang saya sampaikan berikutnya, itu mahasiswa sudah paham. Oh ya, ini tadi maksudnya begini. Sambungannya dari yang sebelumnya itu kayak begini. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan, ya tidak apa-apa, saya teruskan. Saya teruskan materinya. Oke, saya teruskan. Ini diagram modul I/O. Ini interface, ini modul I/O ya. Jadi ini kan device, ini ke modul I/O. Modul I/O itu seperti apa? Ini modul I/O. Ini tempat keluarnya external device. Tadi yang device yang di halaman berikutnya itu ada di sini. Ini modul I/O, modul yang ada di dalam komputer yang dia bekerja sama dengan si CPU untuk menghandle proses I/O. Saya awali dari sini ya. Jadi kan sudah ada dari device-nya di sini. Jadi dia akan punya data diterima di external device interface logic, nanti ada status, terus nanti dia ngirim kontrol. Dia bisa punya beberapa. Dia bisa punya beberapa external device interface di sini. Nah, ini semuanya terkoneksi ke perangkat device yang di luar. Nah, semua internal device interface logic di sini akan handle oleh I/O logic. Dia mengatur semuanya, mengatur data, mengambil data, mengeluarkan data, mengquery status, mengambil status, atau mengirim kontrol, semuanya lewat I/O logic. Nah, I/O logic di sini akan terkoneksi ini ke sistem bus. Sistem bus itu adalah bus di mana tadi yang di pertemuan pertama, materi pertemuan pertama, bus yang menghubungkan antara CPU, memori, dan device-device yang lain dalam komputer. Dia bisa mengirim dan mengquery address lines, terus bisa menulisi atau mengambil data dari control lines. Terus ini lewat bus. Datanya sendiri, data yang dalam sistem bus itu akan dimasukkan ke dua bagian utama. Ada data register, ada status atau control register. Ini masuknya ke semua ini, data line dari sistem bus. Data register dan status control register dia akan masuk ke I/O logic. Jadi intinya I/O logic di sini itu pusatnya. Pusatnya dari modul I/O. Dia menghandle device internal logic, dia menghandle data register, dia menghandle status control register, dia menghandle address line dan control line. Ini semuanya di sini. Tiap blok yang data device interface logic ini akan berkoneksi dengan satu device khusus. Setiap data external device interface logic akan terkoneksi dengan satu device eksternal. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada. Belum, Pak. Oke, lanjut. Terus teknik input dan output. Jadi ketika ada CPU itu mau melakukan proses input dan output, itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada yang namanya program I/O, ada yang namanya interrupt driven I/O, ada yang namanya direct memory access. 3 hal ini akan saya jelaskan panjang dan lebar sampai nanti di akhir slide presentasi ini. Yang pertama dulu, overview atau ringkasan dulu.
Program I/O itu adalah proses input-output yang terjadi pada saat program yang di dalamnya terdapat perintah I/O dieksekusi. Jadi ada program, terus di dalamnya ada proses I/O itu di-run, maka terjadilah yang namanya program I/O. Cirinya adalah eksekusi I/O itu input-output, dilakukan secara terus-menerus melibatkan prosesor. Prosesor tidak bisa melakukan fungsi yang lain. Kalau ada proses program I/O, prosesor stuck. Prosesor terus mengikuti I/O, dia tidak bisa melakukan yang lain-lainnya. Itu ciri khasnya dari program I/O. Yang kedua adalah interrupt driven I/O, yaitu I/O yang terjadi pada saat perintah I/O dieksekusi. Sorry, ini sudah perintah interrupt I/O dieksekusi ini harusnya. Sesudah perintah I/O dieksekusi, interrupt I/O dieksekusi, maka CPU bisa lepas. CPU bisa melanjutkan eksekusi perintah lainnya dan tidak terlibat dalam proses input-output secara terus-menerus. CPU berperan lagi jika sudah ada interrupt dari device atau modul I/O. Jadi intinya namanya interrupt. Interrupt itu kan interupsi. Jadi CPU proses, kalau dia lihat ada interrupt, oke, disiapkan sama dia. Saya itu dilempar ke modul I/O. Setelah dilempar ke modul I/O, si CPU melakukan perintah-perintah yang lain. Nanti modul I/O melakukan proses input-output dengan device. Kalau modul I/O selesai, maka modul I/O bisa melakukan interrupt lagi ke CPU. CPU nanti akan cek, ada interrupt lagi. Baru dia akan diproses lagi. Demikian seterusnya. Kalau ada setelah diproses, dia lempar lagi ke modul I/O, dia handle yang lainnya. Intinya, interrupt driven I/O itu CPU-nya bisa bebas melakukan proses yang lain. Ini cirinya dari yang kedua. Yang ketiga, direct memory access atau DMA singkatannya. Itu transfer datanya itu akan ditangani oleh sebuah prosesor I/O khusus. Jadi tidak hanya sekedar modul, tapi ada prosesor lain. Prosesor yang khusus nangani I/O. Namanya DMA. Yang ini lebih efisien lagi prosesnya. CPU tidak perlu setiap kali ngecek ada interrupt atau tidak, terus diproses. Ini kadang DMA bisa menginterrupt, dia bisa menghandle sendiri tanpa CPU turut campur tangan. Ya tetap CPU nanti kalau sudah datanya sudah selesai dibaca, CPU harus melakukan proses sesuai dengan program. Datanya harus diapakan. Tetapi secara umum DMA di sini akan lebih membebaskan fungsi kerja dari si CPU. Ini overview, ini ringkasan dari 3 hal ini. Nanti di halaman-halaman berikutnya saya akan membahas secara lebih dalam. Saya akan membahas lebih dalam satu persatu, termasuk interrupt itu apa dan lain sebagainya. Itu berikutnya. Tetapi ini ringkasannya dulu. Oke. Ada pertanyaan tentang ringkasan? Tentang ringkasannya ada pertanyaan dulu? Masih belum, Pak. Oke, lanjut. Sebenarnya mahasiswa kan sudah bisa download materinya hari ini. Sebenarnya mahasiswa sudah bisa mulai membaca materi hari ini, terus kemudian bisa sebenarnya ketika saya jelaskan begini sudah siap dengan pertanyaan kalau memang sudah dibaca terus ada pertanyaan. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Terus definisi interrupt, apakah interrupt itu? Interrupt adalah mekanisme untuk menghentikan sementara waktu urutan eksekusi program yang normal atau sequence eksekusi program. Jika kondisi tertentu telah terjadi, ini di bawahnya, ada program lain yang lebih mendesak untuk dieksekusi. Nah ini sama, seperti kondisi tertentu yang telah terjadi tadi. Apa penyebab interrupt? Yang pertama adalah dari program. Misal, terjadi overflow atau division by zero atau akses ke illegal memory atau dan lain. Intinya programnya ada yang error.
atau dari timer, dihasilkan oleh timer prosesor secara internal. Digunakan pada preemptive multitasking. Jadi intinya kalau ada pengeklikan mouse maka dia harus melakukan ini. Nah, itu bisa secara timer. Atau timernya di-set sendiri. Timernya di-set sendiri secara program 1 detik. Kok setelah 1 detik harus melakukan ini. Nah, itu interrupt. Terus ada dari I/O, dihasilkan oleh I/O controller, dieksekusi misalkan eksekusi telah selesai atau ada kesalahan. Kemudian hardware failure, misalkan memorinya terjadi error, memory parity error, atau power failure atau yang lain-lain, semuanya menghasilkan interrupt. Dan interrupt itu akan membuat mekanisme eksekusi program jadi berubah. Ini contohnya, ini siklus yang biasa. Kalau siklus normal biasa ya, komputer dinyalakan, dia ngambil instruksi yang selanjutnya, kemudian dia mengeksekusi instruksi tersebut. Kalau tidak ada interrupt, maka dia balik ke sini. Dia akan ngambil instruksi yang berikutnya, dieksekut. Kalau tidak ada interrupt, balik ke sini. Tapi kalau ada sampai dengan selesainya halting di sini. Tapi kalau ada interrupt, maka dia akan melakukan pengecekan interrupt dan diproses interrupt. Setelah selesai, dia balik ke sini. Ambil instruksi selanjutnya, dieksekusi. Jadi mekanismenya tampilannya semacam ini, loopingnya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, lanjut. Siklus interrupt itu ditambah. Pengecekan interrupt ditambahkan pada siklus instruksi. Jadi di sini. Prosesor memeriksa apakah terjadi interrupt. Jika tidak ada interrupt, maka kerjakan instruksi berikutnya. Ini balik ke sini. Jika ada interrupt, ditandai adanya signal interrupt, maka yang dilakukan agak panjang. Tunda program yang sedang dieksekusi. Ini semuanya jadi di sini. Semuanya jadi di sini. Tunda program yang sedang dieksekusi, simpan konteks. Konteks itu apa? Alamat instruksi, data, dan lainnya yang sekarang sedang dieksekusi. Terus PC ini program counter namanya. Program counter itu berupa counter yang menunjukkan, oh harusnya sekarang melakukan eksekusi alamat sekian. Terus berikutnya alamat sekian, alamat sekian, alamat sekian. Ini namanya program counter. Alamat awal routine interrupt handler. Terus program counternya diganti menjadi alamat awal routine interrupt handler. Jadi intinya dia pindah ke alamat fungsi yang menghandling proses interrupt tersebut. Setelah itu dikerjakan rutinnya ini, fungsi rutin interruptnya ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, dikembalikan lagi. PC-nya dikembalikan lagi ke alamat asal jadi interrupt. Supaya dia bisa balik. Dia balik untuk fetch next instruction di sini. Lanjutkan program yang tertunda. Contoh. Misalkan di sini. Ini program counternya. Program counter pertama mengeksekusi perintah ini di memori. Terus program counternya turun mengeksekusi perintah di memori yang alamat memori yang berikutnya. Demikian seterusnya sampai I. Sampai I terjadi interrupt. Ketika terjadi interrupt, dia tidak bisa berpindah ke I plus 1, ini tidak bisa. Dia pindah dulu alirannya ke sini. Ke interrupt handler, ini fungsi yang menghandle interrupt tersebut. Jadi misalkan interruptnya terjadi karena error division by zero misalkan, maka dia akan pindah ke sini, dia akan running fungsi yang menghandle division by zero. Kalau interruptnya terjadi karena misalkan power failure, maka dia akan berpindah ke fungsi yang menghandle power failure. Kalau interruptnya yang terjadi adalah karena misalkan ada timer, maka dia akan berpindah ke fungsi yang menjalankan timer tersebut. Kalau sudah selesai dijalankan di sini, dia akan balik ke alamat I plus 1. Dan proses eksekusi instruksi-instruksi berikutnya akan dilakukan sampai M selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Nggak ada, Pak. Oke. Lanjut. Nih, contohnya
Kalau sekarang bicarakan lagi yang tadi 3 hal tadi, program I/O sama interrupt sama DMA. Ini siklusnya, logic diagramnya, flowchart-nya dari program I/O itu yang kiri, sama yang interrupt driven itu yang kanan. Jadi di sini kalau yang program I/O, issue read command to I/O module dari CPU, ngirim data ke I/O. I/O, aku mau membaca data dari device eksternal. Maka read status I/O-nya ngirim balik ke CPU. Ini siap atau tidak? Ready atau tidak untuk dibaca? Masuk ke if-nya, cek status. Kalau not ready, balik lagi ke sini. I/O akan ngirim lagi. Ready atau tidak CPU? Ini terjadi terus, begitu looping terus selama not ready. Tapi kalau misalkan terjadi error, oh ternyata device-nya mati atau device-nya tidak bisa dibaca, maka dia akan keluar dari looping, masuk ke error condition. Tapi kalau ready, maka I/O akan membaca datanya terus dikirim lagi ke CPU. Terus di CPU yang nerima, dia akan menuliskan data-data yang dibaca tersebut ke memori. Terus programnya akan masuk ke sini dan sudah selesai belum pembacaan datanya. Jangan-jangan dia butuh data lebih dari satu pembacaan data. Misalkan menunggu user menginputkan username satu harus menekan tombol enter misalkan. Karena belum menekan tombol enter, dia naik ke atas. Dia mengulang lagi prosesnya sampai ketemu tombol enter dan kalau dan selesai masuk instruksi selanjutnya. Misalkan ngecek apakah passwordnya betul atau salah. Ini prosesnya program I/O. Program I/O. Jadi CPU-nya selalu nunggu. Kalau yang interrupt beda. Sebentar, sebelum ke interrupt, saya ngomong dulu nih. Yang program I/O, CPU ini terlibat langsung dalam mengendalikan I/O. Dia membaca status, menerima atau mengirim perintah, transfer data. Hasilnya, selama menunggu operasi I/O selesai, CPU tidak melakukan apa-apa. Waktu CPU terbuang percuma. Dan CPU harus selalu memeriksa status modul I/O. Ujung-ujungnya, performansi sistem menurun, kecepatannya menurun. Karena bisa jadi ketika nunggu proses inputan, itu si user lama inputannya atau device yang lain lama karena terjadi error atau ada lag. Jadi bisa berdetik-detik. Sementara si user harus ngeklik, harus kerja. Karena CPU-nya nunggu, si usernya nggak bisa ngeklik, ngasih inputan apa gitu nggak bisa. Si usernya harus nunggu, harus diam saja. Nah itu membuat usernya ini kenapa komputerku kok lambat ini, ada apa nih? Padahal komputernya nggak masalah, yang masalah adalah device I/O-nya. Sekarang yang interrupt driven. Contoh prosedur read data. Jadi issue command to I/O module. CPU ngirim ke I/O. I/O aku mau baca. Sudah, setelah itu CPU-nya lakukan yang lain. Sampai I/O-nya siap ngomong, sudah siap. Dia melakukan interrupt ke CPU. Jadi I/O-nya ngirim data interrupt ke CPU. Oke, dicek statusnya. Cek status error atau tidak. Kalau error, CPU-nya melakukan proses error. Programnya harus ngapain. Kalau ready, dia nunggu I/O-nya ngirim data ke CPU, reading. Kalau sudah masuk semua datanya, CPU ngirim ke memori, terus proses lagi dan atau tidak. Kalau tidak dan, naik ke atas, CPU kirim ke I/O, CPU melanjutkan yang lain. Kalau dan, selesai, next instruction. Jadi di sini CPU-nya stop. Dia tidak nunggu. Di area sini itu tidak nunggu sama sekali. Dia bebas melakukan apapun di area sini. Kalau yang program I/O, nih prosesnya CPU, ini bloknya CPU, ini bloknya modul I/O. Dia mengirim perintah ke I/O, menunggu hingga aktivitas I/O selesai. Begitu I/O-nya terima perintahnya dari CPU, dia melaksanakan perintah CPU,
men-set bit-bit status. Terus yang semacam ini yang karena dia program I/O, CPU memeriksa bit-bit status secara periodik. Dia tidak berinisiatif, modul lainnya tidak berinisiatif memberi laporan. Dia tidak menginterupsi CPU. Dia nunggu CPU-nya ini ngeceki terus. Dia tidak menginterupsi CPU. Ini yang program I/O. Apa yang dilakukan CPU? Dia mengirimkan alamat modul I/O dan alamat device jika dalam modul tersebut terpasang lebih dari satu device. Dia mengirimkan perintah command control untuk mengaktifkan peripheral, untuk menyuruh peripheral melakukan sesuatu, misalkan putar disk dari hard disk misalkan, putaran head. Terus test untuk memeriksa status device, apakah ada tegangan, apakah jadi gangguan. Terus reading untuk meminta data dari peripheral melalui modul I/O, misalkan baca data dari hard disk. Atau melakukan proses write untuk memberikan data ke peripheral, misalkan menulis data ke hard disk. Bedanya yang sekarang yang interrupt driven, dia mengirim perintah I/O, terus setelah itu berhenti, dia mengerjakan program yang berikutnya. Modul I/O melaksanakan perintah CPU, bila telah selesai atau ada masalah, kirim interrupt. Kirim interrupt ini, CPU memeriksa status interrupt, dia baca data, simpan data ke memori. Jadi modul I/O-nya aktif, dia ngirim interrupt. CPU-nya tidak harus ngeceki satu persatu. Kalau yang dalam interrupt driven I/O, apa yang dilakukan CPU? Dia memberikan perintah baca, setelah itu kerjakan program yang lain. Setelah itu periksa keberadaan interrupt setiap akhir siklus instruksi. Jika jadi interrupt, dia simpan konteks, tangani interrupt. Ambil data dan simpan ke memori. Ini perbandingannya efisiensi waktunya. Kalau yang program I/O harus satu-satu. Satu melakukan perintah 1, 4 ditunggu. Satu proses wait. Melakukan proses I/O di sini. Setelah itu baru 5, baru 2, baru 4. Terus harus I/O harus nunggu prosesornya. Baru 5, baru 3. Sementara kalau yang interrupt 1, 4, 2. 2 ini dilakukan bersamaan dengan ini kan 4 kan. Setelah 4 kan dia prosesor wait. 4 ini proses I/O. 2 dilakukan, setelah itu 5, bisa langsung 5. Ini kan. 4 selesai 5. Ini setelah 2 prosesor wait, dia terima interrupt di sini. Dia melanjutkan 5, setelah itu melanjutkan 4 lagi. Terus masuk ke 3. Intinya bisa dipersingkat lebih cepat. Bagiannya sini dilakukan bersamaan. Ini proses interrupt driven. Jadi device controller atau other system hardware issues and interrupt. Maka prosesor finish execution dari instruksi yang sekarang. Terus prosesor signal acknowledgement. Jadi oke, interrupt ini aku terima. Terus prosesor pushes PSW. PSW itu program status word, isi registernya. Dan PC program counternya ke control stack. Jadi intinya menyimpan status yang program eksekusi yang sekarang itu disimpan dulu. Setelah itu prosesor loads new PC value based on interrupt. Jadi di load PC lokasi yang untuk menghandle interrupt tersebut. Setelah itu save the remainder of process state information, disimpan lain yang proses-proses yang lain terkait dengan instruksi yang sekarang. Setelah itu diproses interrupt-nya. Kalau sudah selesai, di-restore proses state information-nya. Terus di-restore PSW-nya sama PC-nya. Ini gambarannya, diagramnya. Jadi kalau misalkan dia running program dari sini, terus jadi interrupt. Ini posisi sekarang T. Posisi sekarang stack pointernya T, program counternya N+1, terus ada general register. Maka kalau terjadi interrupt, general registernya disimpan di sini. T-nya juga disimpan di sini. Terus program counternya disimpan, diganti Y. Y itu di sini. Ini instruksi-instruksi yang terkait dengan interrupt tersebut. Nah, dipindah jadi Y.
Terus TM-nya ini masuk ke sini, ke control stack. Jadi ditambahkan control stack-nya, nambah satu. Kalau sudah interrupt selesai, ininya dieksekusinya selesai, maka dikembalikan. N plus satunya tadi yang sebelumnya disimpan di sini, nih sekarang ada di sini, dikembalikan lagi ke sini. Ini sekarang yang kondisi yang terakhir selesai kan di sini, Y plus L di sini. Bagian akhir dari interrupt rutin. Dikembalikan, N plus satunya dikembalikan ke sini, terus kemudian control stack-nya ini semuanya dikembalikan ke general register. Terus stack pointernya yang sebelumnya T plus M, ini dikembalikan ke T. Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah setelah saya jelaskan panjang dan lebar mengenai program I/O dan proses interrupt? Oke, ini ada yang mengangkat tangan, silakan. Zainal Abidin. Pak, permisi, saya mau bertanya tentang efisiensi dari eksternal tadi, Pak, device eksternalnya. Itu kan tadi cara menentukan performa dan efisiensi ya, Pak. Terus apakah efisiensinya itu akan berpengaruh kalau misal kayak nanti komunikasinya itu jalurnya penuh atau mungkin ada ya mungkin apa saja, Pak, yang mempengaruhi efisiensinya dari device eksternal dan I/O modulnya tadi itu, Pak. Oke, Masih yang efisiensi. terima kasih. Oke. Iya, Pak. Ya. Saya tadi sempat bilang bahwa misalkan kalau keyboard itu efisiensinya jelas kalah dibanding monitor, karena keyboard itu kan orang ngetik itu setiap kali pengetikan tuh ada sekian detik, ada sekian milisecond detik, bisa 1/10 detik, bisa 1/20 detik tiap kali kita ngetik. Nah, sementara monitor itu ukurannya kalau Full HD itu bisa 1 detik, 1/10 detik itu bisa bermega-megabyte data yang ditransfer. Nah, itu jelas beda. Efisiensinya jelas beda antara keyboard dengan monitor. Nah, terus kalau yang perangkat yang lain, perangkat device yang lain, misalkan yang terhubung ke jaringan komputer misalkan saya mau ngeprint via printer yang terhubung ke jaringan komputer. Nah, antara kalau saya ngeprint biasa, yang jaringannya tidak ada orang lain, tidak ada komputer lain yang menggunakan jaringan, maka nanti efisiensinya akan bicara tentang gimana kecepatan dari sambungan Ethernet jaringan komputer, terus kemudian bagaimana device yang lain, misalkan komputer printernya itu nempel ke komputer yang lain. Nah, komputernya ini sendiri kecepatan prosesnya seberapa, printernya kecepatan prosesnya berapa. Akan berbeda lagi kalau terhubung jaringan, terus langsung terhubung ke printer, jadi tidak ada komputer. Nah, itu nanti akan ngomong efisiensinya akan ditentukan oleh kecepatan si jaringan ini sama kecepatan printernya yang untuk memprosesnya seberapa. Nah, kalau tadi lewat jaringan, kebetulan jaringannya ramai. Banyak komputer lagi pakai jaringan itu. Jadi misalkan di lab orang-orang lagi semuanya lagi pakai komputer, terus ngegame bareng misalkan, ngegame jaringan bareng. Sementara saya tetap mau si A tadi mau ngeprint. Ketika dia kirim data ke jaringan, dia akan lihat jaringannya ini kosong atau enggak. Saya bisa ngirim data enggak ke printernya. Kalau data jaringannya full, ya dia nunggu dulu. Nah, itu nanti akan masuk ke mata kuliah jaringan komputer. Gimana ngirim data ke jaringan itu prosesnya gimana? Kalau jaringannya lambat atau jaringannya lagi penuh, terus bandwidth kecepatan jaringannya seberapa, terus nanti pengalamatannya gimana, itu nanti ada di mata kuliah jaringan komputer. Dulu seingat saya ada mata kuliah komunikasi data, tapi kalau sekarang seingat saya di kurikulum baru sudah tidak ada yang namanya mata kuliah komunikasi data. Adanya langsung jaringan komputer. Nah, itu nanti efisiensinya akan jelas berkurang antara jaringan yang kosong yang tidak dipakai siapapun dengan jaringan yang lagi banyak dipakai, lagi full, jelas akan berbeda kecepatannya. Efisiensinya akan berbeda. Nah, itu sama nanti kalau ke internet, sambungan jaringan komputer itu kan termasuk salah satunya internet. Kalau kita mau browsing
browsing internet, terus jaringannya penuh. Jaringannya sudah kecil, orangnya banyak yang akses. Nah, itu pasti akan kita mau buka halaman web aja susah, tersendat-sendat. Kalau sekarang sih ya masih bisa, tapi kalau zaman dulu lebih mudah kelihatan. Zaman awal-awal internet masuk Indonesia, kecepatannya masih kilobyte per second satuannya, belum megabyte, masih kilobyte per second, terus rebutan gitu. Itu buka halaman web itu aja, kita ngetik alamat di browser, enter, itu lambat. Opening browser aja lambat. Nah, jadi sekali lagi, kalau masalah efisiensi itu faktornya banyak. Tergantung dari device-nya apa dulu, terus tergantung jalur komunikasi yang digunakan ramai atau tidak. Terus nanti tergantung juga bandwidth-nya. Bandwidth itu apa sih? Kanal, lebar kanal dari si saluran komunikasi. Kalau kita langganan internet berbayar itu kan dia bisa ngomong uplink-nya berapa megabyte per second, downlink-nya ada berapa megabyte per second. Nah, itu kecepatannya, kecepatan bandwidth-nya seberapa. Nah, kalau semakin besar, semakin cepat. Jadi, kalaupun saya langganan internet, katakanlah berapa? 64 megabit per second misalkan. 64 megabit per second, maka nanti saya buka aplikasinya banyak, browsernya banyak, saya download banyak, itu akan lebih cepat daripada kalau sambungan saya cuma misalkan 1 megabit per second. Oke, itu terkait efisiensi. Apakah cukup menjawab atau ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup Bapak, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain dari mahasiswa yang lain? Ada Pak. Oke, ya, lanjut. Teknik identifikasi interrupt. Bagaimana cara menentukan atau mengetahui modul device yang mengirimkan interrupt? Bagaimana cara menangani multiple interrupt? Misal program interrupt handler terinterrupt lagi. Teknik identifikasi interrupt. Cara menentukan asal interrupt dulu. Identifikasi ini yang menginterrupt ini siapa? Supaya nanti CPU programnya tahu, oh saya harus melakukan rutin interrupt untuk division by zero karena saya tahu ini dari ALU misalkan yang menginterrupt. Atau dari timer. Oh, kalau dari yang interrupt dari timer, maka saya harus melakukan fungsi dari timer tersebut misalkan. Yang pertama, digunakan banyak jalur interrupt, satu modul satu jalur. Ini tidak praktis karena harus menyediakan sejumlah jalur khusus untuk interrupt. Jumlah device yang dapat dipasang terbatas sesuai dengan kapasitas hardware yang ada. Kedua, software polling. Ini lambat, harus memeriksa modul I/O satu persatu. Mekanismenya adalah jika CPU mendeteksi ada interrupt, CPU menanyakan ke setiap modul I/O untuk mengetahui asal interrupt, di-pooling satu persatu. Misal dengan mengirimkan sinyal test I/O. Modul pengirim interrupt akan menjawab sinyal tersebut. Terus yang cara ketiga dengan daisy chain atau hardware poll. Gunakan satu jalur interrupt yang menghubungkan setiap modul I/O. Modul satu dengan modul lainnya terhubung secara serial. Mekanismenya adalah modul I/O mengirimkan interrupt melalui jalur interrupt bersama. CPU mendeteksi adanya interrupt, kemudian dia mengirimkan sinyal ke sebuah modul I/O. Sinyal tersebut, sinyal dari CPU akan diestafetkan dari satu modul ke modul lainnya. Hanya modul yang mengirimkan interrupt yang akan memberi jawaban. Jawaban berupa word atau vektor yang ditaruh di jalur data. Isi word-nya itu adalah alamat modul I/O atau identitas unik lainnya. Vektor tersebut digunakan sebagai pointer untuk menunjuk langsung ke device sumber interrupt sebelum menjalankan interrupt handler. Proses ini disebut sebagai vector interrupt. Yang keempat, arbitration atau vektor. Pengiriman interrupt dilakukan bila modul I/O telah menguasai bus. Mekanismenya adalah
Modul I/O mengirimkan permintaan untuk menggunakan bus. Terus arbiter memberikan kesempatan pada modul I/O kepada I/O modul hanya satu modul dalam satu saat. Modul I/O mengirimkan interrupt. CPU mendeteksi adanya interrupt dan memberi respon ke jalur acknowledge. Modul I/O mengirimkan word vector ke jalur data. Jadi dia menguasai modul I/O. Ini yang daisy chain. Ini bus terminator yang ngirim bus PRN, highest priority, master pertama. Kalau sudah, dia biasanya komunikasinya ke sini, dia bisa meneruskan ke sini. Ngecek ke yang kedua, perangkat kedua. Terus lewat lagi perangkat 3. Oh, ternyata perangkat 3 tadi yang memberikan interrupt, dia akan menjawab. Yang perangkat 1, perangkat 2 tidak menjawab. Perangkat 3 yang menjawab. Ya tadi yang metode yang pertama dan kedua, yang program I/O dan interrupt. Sekarang ini yang metode yang ketiga, DMA, Direct Access Memory. Mengapa DMA diperlukan? Karena program I/O dan interrupt driven I/O itu masih memerlukan keterlibatan CPU. CPU menjadi sibuk. Transfer rate datanya terbatas. Solusinya ada DMA. Ini DMA. Jadi CPU memberikan, aku mau baca data, dilempar ke DMA. Terus CPU melakukan hal yang lain. Terus kalau ada interrupt, DMA akan memberikan ke CPU. Modelnya mirip seperti interrupt, tapi ada bedanya. Fungsi DMA gunakan modul khusus atau hardware khusus yang terhubung ke sistem bus. Fungsi modul DMA adalah untuk dapat menirukan sebagian fungsi prosesor. Jadi prosesor itu sebagian fungsinya digantikan oleh DMA. Dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. Jadi transfer data itu tidak butuh CPU. Kapan DMA bekerja? Saat prosesor sedang tidak menggunakan bus. Saat prosesor dipaksa berhenti sesaat, suspend. Atau siklusnya dicuri oleh DMA. Ini disebut cycle stealing. Ini modul DMA itu modelnya semacam ini. Kotak ini adalah DMA. Dia punya control logic, dia punya address register, dia punya data register, dia punya data count. Tiga ini akan bisa terkoneksi ke data bus. Address register koneksi ke address line. Control logicnya, dia terima data DMA request dari CPU, dia bisa ngirim balik DMA acknowledgement ke CPU, dia bisa memberikan sinyal interrupt, dia bisa menerima sinyal read sama memberikan write. Cara kerja DMA, CPU mengirimkan data-data berikut ini ke DMA controller. Perintah read atau write, alamat device yang akan diakses, alamat blok memori yang akan dibaca atau ditulisi, jumlah blok data yang akan ditransfer. Kemudian setelah itu CPU mengikuti program lain. DMA controller mengirimkan seluruh blok data per 1 watt langsung ke memori. Jadi kalau dia baca ke device-nya sudah memberikan data balik, langsung dituliskan ke memori. Tidak perlu lewat CPU. Makanya namanya direct memory access. Jadi CPU-nya tidak perlu nulisi data ke memori, DMA yang melakukan. DMA control mengirim interrupt ke CPU jika sudah selesai. Ada pertanyaan dulu di DMA sini. Ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Bapak, saya mau bertanya, DMA ini kan cara kerjanya menggunakan memori kan Pak ya, prosesor, iya kan Pak? Lalu Beda. kalau misal, Ya silakan. Kalau misal cara pengaplikasiannya pada CPU yang mempunyai 2 memori itu bagaimana Pak? Itu kalau 2 memori itu pertanyaanmu ini akan ini sebenarnya pertanyaanmu ini sebenarnya termasuk dalam kategori pertanyaan parallel computing karena CPU-nya ada 2. Nah, kita di sini yang di mata kuliah ini, di mata kuliah Computer Organization dan operating system, ini sementara kita memang tidak membahas tentang paralel. Sistem paralel ataupun sistem terdistribusi. Jadinya dianggapnya ini prosesornya masih tunggal.
Kalau kamu hendak bertanya yang semacam ini, itu sebenarnya masuknya ke kuliah distributed system atau saya nggak tahu mata kuliah yang lain ada ndak paralel computing di kurikulum yang terbaru. Tapi sebenarnya begitu. Nah, kalau yang sepanjang yang saya tahu kalau ini saya berusaha menjawab ya, sekalipun ini pertanyaannya sebenarnya tidak termasuk dalam kategori materinya ini. Kalau yang semacam itu, maka nanti akan tergantung dari arsitektur dari sistem paralel computingnya sendiri. Karena paralel computing itu ada beberapa jenis. Ada yang CPU, ada satu CPU utama yang kontrol. Jadi CPU ini hanya sekedar subnya. Jadi CPU utama nanti yang meran program utama. Jadi DMA-nya, kalau ada DMA nanti akan laporannya ke CPU utama. Karena CPU yang lain itu urusannya nanti dikasih tugas sama CPU yang di sini. Itu. Kalau sistem proses paralel computingnya berbeda, sistem paralel computingnya adalah dia ada satu prosesor ngurusi sendiri, prosesor lain ngurusi sendiri, maka nanti DMA-nya akan lapor ke dia sesuai dengan programnya yang terakhir ngambil yang memerintahkan dia itu CPU yang mana. Dia kan kalau CPU yang ini memerintahkan ya dia lapor ke sini. Kalau CPU yang memerintahkan dia lapor ke sini. Tapi yang mekanisme semacam ini DMA-nya harus lebih cerdas. DMA-nya harus tahu CPU mana yang memberikan perintah. Dia tidak hanya sekedar DMA yang untuk satu tunggal prosesor itu tidak bisa. DMA-nya harus lebih canggih. Itu seingat saya ada dua. Seingat saya ada kemungkinan ada lebih dari 2 model parallel computing. Saya lupa tapi yang lainnya. Yang saya ingat sekarang hanya 2 itu model parallel computing. Itu cukup menjawabkah? Kalau tidak cukup menjawab silahkan nanti kalau ada ikut perkuliahan distributed computing, parallel computing silahkan bertanya lebih lanjut di sana. Cukup menjawab Bapak, terima kasih. Mohon penasaran saja. Oke. Tidak apa-apa. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Adakah? Tidak ada? Oke. Saya mana? Ya, di sini. Ini yang tadi disebut cycle stealing. Intinya adalah DMA controller mengambil alih bus sebanyak 1 siklus. Terus setelah itu DMA mentransfer 1 word data. Mengambil alihan bus oleh DMA itu bukan interrupt. CPU tidak perlu menyimpan konteks karena DMA langsung menulis ke memori. CPU hanya tertunda sesaat 1 siklus eksekusi sebelum mengakses bus, yaitu sebelum operan atau data diambil atau data ditulis. Apa pengaruhnya terhadap CPU? Dia memperlambat CPU 1 siklus. Tapi ini jelas lebih baik daripada CPU terlibat langsung pada proses transfer data dari device eksternal ke memori. Ini instruction cycle di sini. Ini ada process cycle, ada fetching interaction, process cycle decode instruction, process cycle fetch operand, process cycle execute instruction, process cycle restore store result, process cycle process interrupt. Nah, ini interrupt di sini. Interrupt dari di sini baru diproses interrupt. Ini time-nya dari kiri ke kanan. Tapi kalau DMA breakpoint bisa terjadi di sini. Setelah proses interrupt selesai, dia bisa stop, DMA jalan. Proses cycle tertunda 1 cycle, ini geser. Keseluruhannya di sini ini akan geser ke kanan di sini. Karena 1 cycle ini digunakan oleh DMA untuk menulis data ke memori. DMA selain bisa ke sini, dia bisa ke sini juga. Dia menginterrupt di sini, dia bisa memberikan breakpoint di sini. Jadi lebih banyak potensi DMA breakpoint. Device pembacaan data pun jadi lebih cepat. Proses copy data dari device eksternal ke memori. Selesai referensinya William Stalling yang 6th edition. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah sampai sini? Kalau tidak ada, saya bisa akhiri di sini. Jangan lupa absen terus sama ketua kelas. Oke, silahkan